teman-teman semuanya. Kembali lagi nih sama aku, Cinta. Wah, hari ini aku udah pakai baju warna putih, udah pakai mahkota juga. Kira-kira mau ngapain ya? Apa? Bercerita? Wah, bener banget. Hari ini Cinta mau bercerita tentang Ratu Ester. Ratu Ester adalah salah satu tokoh Alkitab yang berada di Perjanjian Lama. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, jadi mari kita kenalan sama karakter utama dalam cerita kali ini, yaitu Ester. Ester merupakan seorang ratu pada masa kerajaan Ahasveros. Ester pada mulanya hanyalah gadis biasa yang tinggal di dalam daerah kerajaan Ahasveros. Raja Ahasveros sudah memiliki pendamping hidup bernama Ratu Wasti. Raja ini memimpin 127 daerah mulai dari Ethiopia sampai ke India. Wah, sangat luas ya teman-teman. Raja ini memiliki karakter yang suka memamerkan hartanya. Tidak jarang, ia mengadakan perjamuan bagi seluruh rakyatnya, kaum bangsawan, dan juga pegawainya. Di dalam perjamuan itu, Raja suka sekali memamerkan kekayaan, keindahan, dan juga kemuliaan kebesarannya. Suatu hari dalam perjamuannya yang diadakan oleh Raja meminta Ratu Wasti untuk datang ke hadapannya menggunakan mahkota kerajaan. Namun, Ratu Wasti menolak perintah Raja. Hal itu membuat Raja menjadi sangat amat geram. Karena kelakuan Ratu Wasti yang tidak dapat dijadikan contoh untuk rakyatnya, maka diusulkanlah agar Ratu Wasti digantikan kedudukannya. Sebab ia tidak patuh terhadap raja dan menjadi batu sandungan di tengah-tengah rakyatnya. Maka pada saat itu diumumkanlah bahwasanya sedang dicari-cari gadis yang elok rupanya. Dan ternyata nih ada seorang wanita Yahudi yang tidak beribu dan berbapak lagi. Ia adalah Ester. Lalu setelah itu Ester pun diangkat menjadi ratu oleh raja. Pada saat Ester memimpin di kerajaan Ahasveros, terjadilah suatu peristiwa besar yang dilakukan oleh Haman. Haman adalah seorang yang memiliki kedudukan di atas para bangsawan, di mana Haman ingin melakukan muslihat untuk memusnahkan orang Yahudi. Muslihat ini berawal dari perilaku Mordekai, di mana ia menghadap kepada Haman, namun ia tidak berlutut di hadapannya. Hal itu menimbulkan rasa sakit hati di hati Haman, sebab ia merasa bahwa Mordekai ini tidak sopan dan tidak menghargainya. Oleh sebab itu, muncullah muslihat jahat dalam benaknya, di mana awalnya ia hanya ingin membunuh Mordekai saja. Namun, rasanya sangat hina jika hanya membunuh satu orang saja. Nah, karena Haman ini tahu bahwa Mordekai adalah bangsa Yahudi, maka Haman berinisiatif untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi yang ada di daerah kerajaan Ahasveros. Setelah mendengar segala yang akan terjadi itu, Mordekai pun memberitahukan hal tersebut kepada Ratu Ester, bahwasanya nyawa bangsa Yahudi sedang terancam. Lalu Ratu Ester pun meminta bantuan kepada raja, meskipun sebenarnya ia memiliki keraguan akan ditolak oleh raja. Namun, dengan pasrah, Ratu Ester memberanikan diri demi menyelamatkan bangsa Yahudi termasuk dirinya sendiri dari niat jahat Haman. Ratu Ester pun menghadap kepada raja dan meminta agar raja mengasihani semua orang tanpa membeda-bedakannya. Dan juga ia mengadukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Haman. Lalu raja pun mengambil tindakan dengan menghukum Haman dengan hukuman mati. Setelah mendengar perjuangan Mordekai dan Ratu Ester dalam menyelamatkan bangsa Yahudi dan membatalkan niat jahat Haman, maka pada hari itu juga Raja Ahasveros menghargai perjuangan mereka dengan mengaruniakan harta milik Haman kepada sang ratu, dan juga Mordekai menduduki pangkat Haman sebagai orang yang dihormati di atas para bangsawan. Tapi tidak hanya itu teman-teman, Mordekai pun diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman.
Dari cerita Ester yang diangkat sebagai ratu karena keelokan rupa dan parasnya yang cantik, serta memiliki karakter penyayang dan berani membela kebenaran, hendaklah kita sebagai umat Tuhan meneladaninya. Seperti halnya Ester yang berani mengambil tindakan di hadapan raja untuk membatalkan niat jahat Haman terhadap bangsanya. Dengan begitu, ia telah mengambil keputusan untuk menyelamatkan dirinya dan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Nah, banyak banget nih di antara kita yang terkadang takut untuk membela kebenaran. Namun, mendengar cerita Ester tadi, ayo kita beranikan diri untuk membela kebenaran seperti Ratu Ester yang mengungkapkan muslihat jahat Haman. Jadilah pribadi yang berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Kita harus mampu menjadi teladan bagi semua orang layaknya Ratu Ester. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!